Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Tabipun. Kami dari kelompok 2 TPB 6 akan memaparkan hasil research learning kami yang berjudul Kipas angin sederhana dengan menerapkan gaya lens. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Adi Setiawan dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 123130032. Saya Andika Prasil Srigar dari Prodi Teknik Elektro NIM 123 130 037. Saya Adelarwi Putri dengan NIM 123430034 dari program studi teknik biomedis. Saya Lois Agung Firanda Dongoran dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 123 130 049. Saya Iqbal Rizik dengan NIM 123130042 dari program studi Teknik Elektro. Saya Rakadima Maulana dari program studi Teknik Elektro dengan NIM 123 130 041. Selamat menyaksikan. Penerapan motor listrik sederhana menggunakan prinsip hukum Lenz pada kipas angin sederhana. Teori dasar. Hukum Lenz adalah prinsip dasar dalam elektromagnetisme yang menyatakan bahwa arus induksi yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian oleh perubahan medan magnet eksternal akan selalu berlawanan dengan perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Hukum ini berfungsi untuk menjaga konservasi energi dalam sistem elektromagnetik, ditemukan oleh fisikawan Jerman Heinrich Lenz pada tahun 1834. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai aplikasi teknologi modern seperti motor listrik, generator, dan transformator. Bunyi hukum Lenz. Apabila gagal induksi timbul dalam suatu rangkaian pada arah arus induksi yang sebelumnya telah dihasilkan dengan sedemikian rupa, akan menimbulkan medan magnetik induksi yang saling bertentangan terhadap perubahan medan magnetik. Dalam hal ini, arus induksi berupaya untuk mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Rumus hukum Lenz. Rumus hukum Lenz yaitu epsilon sama dengan N dpi per dt, dengan epsilon adalah gegel induksi dengan satuan volt, N jumlah lilitan, delta pi per delta T adalah laju perubahan flux magnetik, dan tanda negatif sesuai dengan hukum Lenz. Selanjutnya yaitu kaidah tangan kanan. Untuk kaidah tangan kanan, hukum Lenz yang pertama yaitu menggunakan 3 jari. Ibu jari sebagai arah arus listrik, jari telunjuk sebagai arah medan magnet, dan jari tengah sebagai arah dari gaya hukum Lenz. Selanjutnya kaidah tangan kanan yang kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka serta lebih mudah digunakan terlebih jika sudutnya kurang lebih 90 derajat. Dengan ibu jari adalah arah arus listriknya dan 4 jari lainnya adalah arah medan magnet serta telapak tangan dengan arah hukum Lenz. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah tang, baterai, obeng, pisau dan gunting, peniti, sekrup, dan bahan yang digunakan adalah magnet, kumparan tembaga, kabel, kawat penyangga, kertas amplas, solasi hitam. Prinsip baling-baling pada motor listrik. Motor listrik terdiri dari bagian stator dan bagian rotor. Bagian stator merupakan bagian motor listrik yang tidak tetap bergerak terdiri, sedangkan dari bagian magnet rotor merupakan bagian listrik yang bergerak terdiri dari lilitan kawat. Saat kawat tembaga dialiri arus listrik dari baterai menghasilkan, maka pada kawat hukum Lenz, energi listrik pada lilitan kawat akan diubah menjadi magnet. Hal ini disebut elektromagnetik. Saat kawat yang dialiri listrik diberi magnet, maka akan saling tarik-menarik sehingga dihasilkan tenaga mekanik yang menyebabkan lilitan kawat berputar. Kita buat sebuah lilitan sebanyak 7-10 lilitan. Kemudian lilitan itu kita sambungkan pada penyangga 1 dan penyangga 2. Nah, kumparan penyangga tersebut akan kita hubungkan ke batu baterai. Namun sebelum kita hubungkan ke batu baterai, kumparan penyangga tersebut kita sangkutkan dulu kepada peniti. Nah, kemudian peniti tersebut akan kita sangkutkan kepada batu baterai tersebut. Nah, pada ujung lilitan kumparan tersebut kita taruh sebuah kipas kecil. Nah, setelah itu kita taruh magnet di bawah lilitan tersebut dan kita amati apa yang akan terjadi setelah itu. Kelebihan dan keunikan alat. Alat dan bahan yang mudah ditemukan, lebih ekonomis, tidak memerlukan arus listrik yang besar, portable atau tidak memerlukan colokan listrik, sistem pengoperasian atau kontrol alat yang sederhana, angin yang dihasilkan tidak terlalu kuat atau kencang. Kumparan kawat tembaga bisa saja panas apabila diberikan arus yang berlebih-lebihan. Mudah rusak apabila terjatuh atau tergeser. Perlunya penyesuaian terhadap posisi magnet agar kumparan berputar.
serta boros baterai. Kesimpulan yang didapat pada percobaan kali ini adalah pada kumparan dengan lilitan semakin besar tegangan atau jumlah baterai yang disusun secara seri, maka kumparan akan berputar dengan cepat. 2. Pada kumparan lilitan 14 dengan variasi satu baterai tidak begitu cepat kumparan berputar. Tetapi pada jumlah 2 baterai, kumparan dapat berputar dengan cepat. 3. Semakin besar ukuran magnet, maka semakin besar juga induksi yang dihasilkan atau ditimbulkan sekeliling kumparan. Untuk saran pada praktikum kali ini adalah menciptakan suatu inovasi lain dengan alat ini dengan prinsip gaya lens yang lebih kompleks lagi dengan daya guna yang tinggi. Memodifikasi alat kipas sederhana agar lebih menarik dan bernilai jual. Mengembangkan alat kipas sederhana agar dapat dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Video research by learning kami, semoga videonya bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!